Hai para business owner, kembali dengan saya Markus dari APS, Autopilot Store, aplikasi kasir dan sistem manajemen usaha yang sudah dipercaya ribuan pemilik usaha di seluruh Nusantara. Ini adalah video kedua saya tentang bagaimana memantau stok produk Anda dengan cerdas, agar laba dari usaha Anda tidak tergerus dengan kehilangan produk yang terjadi di lapangan. Jika Anda belum menonton video saya yang pertama, silahkan Anda tonton terlebih dahulu. Anda dapat melihat linknya di dalam deskripsi video ini. Di dalam video ini saya masuk ke hal yang lebih teknis, menjelaskan tentang fasilitas kartu stok yang dapat Anda gunakan untuk memantau stok produk Anda dengan mudah melalui sistem APS. Jadi apapun usaha Anda, baik itu fashion, retail, F&B, maupun usaha servis, selama ada produk yang dijual yang ada stoknya yang ingin dipantau ataupun bahan baku yang ingin dipantau, Anda dapat menggunakan fasilitas kartu stok ini. Jadi prinsip kartu stok ini adalah mencatat setiap aktivitas keluar masuk stok dari sebuah produk tertentu yang diakibatkan transaksi yang terjadi. Kebanyakan pengusaha yang sering hilang stoknya sama sekali tidak punya kartu stok. Karena untuk membuat kartu stok yang akurat ini membutuhkan konsistensi dan SDM tentunya. Ketika produknya ada banyak dan transaksi keluar masuk produk cepat, maka semakin sulit pula untuk membuat kartu stok yang akurat dan dapat dipercaya. Kali ini saya akan mempresentasikan dan memperlihatkan kepada Anda bagaimana kartu stok dari APS ini mencatatkan pergerakan stok dari setiap produk yang ditransaksikan setiap hari. Dan bagaimana kartu stok ini mencatat secara konsisten dan akurat, seolah-olah Anda memiliki pekerja atau staf yang selalu konsisten, setia, dan teliti mencatat dan membuatkan kartu stok secara otomatis buat Anda. Berikut ini adalah tampilan di back office. Saya mengajak kita semua masuk ke dalam fasilitas produk, daftar produk. Nanti di sini saya akan mengajak kita untuk melihat 3 buah produk yang akan kita transaksikan bersama-sama. Dan nanti kita juga akan mengecek kondisi kartu stok untuk ketiga produk tersebut. Di sini saya ada di outlet Fashion Shop dan ini adalah daftar produk yang ada di outlet ini. Saya mengajak kita semua melihat produk bunga ya. Di sini ada produk bunga. Kita lihat di sini stok dan harganya di outlet Fashion Shop. Saya pilih varian tote bag ya. Di sini ada stoknya 6 dan kemudian di sini ada notifikasi minimal stoknya 5. Sehingga ketika produk mencapai angka 5 atau di bawahnya akan ada notifikasi begitu. Kemudian saya juga lihat di sini ada harga HPP-nya untuk tote bag itu 95.000. Itu produk yang pertama yang nanti kita akan transaksikan. Kemudian saya pilih produk kedua ya. Produk kedua kita coba pilih Jolly ini. Saya pilih nama-nama yang mudah diingat saja. Pilih Jolly, kita lihat di stok dan harganya. Di sini ada stoknya sekarang 26 posisinya. Kemudian HPP-nya 125.000. Kemudian di sini kita juga punya notifikasi minimal stoknya 0 dan notifikasi maksimal stoknya 30. Kita coba nanti lakukan penerimaan ya untuk produk Jolly ini. Kemudian saya pilih satu produk terakhir. Kita pilih ini nih, namanya agak unik, Pita Zelda Rainbow ya, Bando. Kita lihat untuk stok dan harga Pita Zelda Rainbow Bando ya. Stoknya di sini ada 3, kemudian harga jualnya 125.000. Notifikasi minimal stoknya 1 maaf. Dan nanti saya akan coba transaksikan produk ini kita habiskan ya. Nanti kita lihat bagaimana terjadi di kartu stoknya. Nah, saya akan mengajak secara cepat kita akan mentransaksikan dan saya akan masuk ke dalam fasilitas kasir dan penerimaan, tapi saya mau mengajak di versi aplikasi di tablet. Berikut ini adalah tampilan aplikasi APS di tablet. Saya mau mengajak kita semua masuk ke dalam fasilitas penjualan. Kita akan coba transaksikan produk pertama, yaitu produk bunga ya.
Nah, tadi saya sudah pilih tote bag variannya. Kita transaksikan sebanyak 1 buah saja. Saya bisa pilih pelanggannya misalkan di sini. Kemudian saya bayar dengan menggunakan tunai sebesar 200.000 misalkan. Nah, di sini muncul bahwa ada notifikasi bahwa minimal stok telah tersentuh ya. Kemudian saya mau transaksikan produk yang kedua, Pita Zelda Rainbow Bando. Saya mau transaksikan 3 buah supaya kita habiskan. Kemudian saya bisa pilih pelanggannya, ini opsional atau Anda bisa pakai atau tidak fitur ini. Kemudian saya bayar. Saya menggunakan kartu debit misalkan 375.000. Nah, ini juga karena stoknya habis ya, terkena minimal stok. Kemudian saya juga lakukan pembelian. Saya lakukan penerimaan untuk produk Jolly. Nah, ini saya transaksikan sebanyak 4 ya. Saya terima 4 dari pemasok atau supplier bernama Joni lah anggapan. Saya bisa atur juga harga belinya. Nah, di sini akan terdefault harga beli atau HPP saat ini, harga modal saat ini. Saya bisa ubah di sini, misalkan kita belinya ada kenaikan 150.000 misalkan. Kita terima di sini. Kita bisa masukkan nomor surat jalannya dan bayar misalkan secara tunai. Oke. Nah, di sini maksimal stok juga tersentuh. Saya sudah membuat 3 buah transaksi untuk 3 produk yang berbeda dan saya akan menunjukkan bagi Anda bagaimana tampilannya di dalam kartu stok. Kita akan kembali masuk ke dalam back office. Baik, kita kembali ke back office. Di sini saya akan mengajak kita semua masuk ke dalam menu produk. Kita akan cari fasilitas kartu stok di sini. Nah, seperti Anda lihat di sini sudah tampil fasilitas kartu stok dari APS dan di sini sudah muncul semua produk yang ada di dalam outlet fashion shop. Pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai filter yang ada di fasilitas kartu stok ini yang sangat bermanfaat menurut saya. Di sini Anda dapat melihat filternya, defaultnya menampilkan semua produk. Tetapi Anda juga dapat memfilter produk yang stoknya habis hari ini. Kalau saya klik, ini akan muncul produk Pita Zelda Rainbow Bando yang tadi sudah kita transaksikan penjualannya sebanyak 3, sehingga stok akhirnya menjadi kosong. Ya. Jadi produk ini muncul ketika kita melakukan filter stok yang habis hari ini. Kita juga bisa melakukan filter produk yang menyentuh minimum stok. Nah, di sini akan muncul 2 produk. Pita Zelda Rainbow kembali muncul dan juga ini produk bunga. Varian tote bag tadi kita transaksikan sebanyak 1 buah dan di sini stok akhirnya 5. Dan seperti di awal saya sudah tampilkan kepada Anda bahwa memang settingan untuk produk bunga varian tote bag ini adalah notifikasi minimal stoknya sebanyak 5. Sehingga ketika di sini di kartu stok kita filter yang menyentuh minimum stok, produk bunga tote bag ini muncul juga di sini ya. Dan yang terakhir ini filter produk yang menyentuh maksimum stok. Nah, di sini muncul produk Jolly. Karena kita tadi melakukan penerimaan sebanyak 4 buah di sini sehingga stok akhirnya 30 dan di awal tadi saya sudah menunjukkan bahwa produk Jolly ini memang notifikasi maksimal stoknya adalah 30 buah. Nah, jadi filter ini sangat berguna sekali menurut saya untuk bisa melakukan analisa produk mana saja yang habis, produk mana saja yang menyentuh minimal atau maksimal stok. Sehingga Anda dapat memutuskan untuk mungkin merestock kembali produk-produk yang sudah habis atau yang menyentuh minimal stok, dan juga Anda bisa tidak melakukan pembelian kembali untuk produk-produk yang sudah menyentuh maksimal stok. Di sini saya mau mengajak kita semua melihat ke transaksi bunga tote bag yang kita jual sebanyak 1 buah ya. Kita klik detailnya di sini. Nah, di sini sudah muncul penjualan yang kita transaksikan tadi.
penjualan dengan nomor invoice 11 untuk pelanggan bernama Cory yang ditransaksikan oleh kasir bernama Markus. Terjadi pengurangan stok sehingga saldonya menjadi 5. Dan di sini kita juga bisa mengklik tombol tampilkan semua data. Nah, di sini akan muncul histori dari tanggal-tanggal sebelumnya, ya. Dan di sini Anda juga dapat melakukan ekspor dari data-data kartu stok ini. Seperti Anda lihat di sini, tanggal 22 bulan 5 ini saldonya 8, terjadi penjualan 1 di invoice 13, sehingga saldo berkurang menjadi 7. Penjualan kembali 1 buah, saldo jadi 6, dan tadi kita transaksikan 1, saldo menjadi 5. Nah, ini fungsi dari kartu stok sehingga kita bisa melihat pergerakan stok di setiap tanggal, ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin membuktikan berapa posisi stok dari sebuah produk, Anda tinggal masuk ke kartu stok saja. Dan jika ada selisih, Anda juga bisa melihat kalau misalkan ada keanehan. Misalkan di sini ada saldo 8, kemudian terjadi penjualan 1, saldonya misalkan tidak jadi 7, tetapi misalkan jadi 6 atau jadi 9 bahkan, itu berarti kesalahan dari sistem, ya. Dan APS akan berusaha membetulkan kesalahan tersebut. Tetapi selama Anda melihat bahwa penjumlahan dan pengurangan sesuai semua tertera di kartu stok dengan benar, berarti Anda dapat memeriksa flow kerja di lapangan. Apakah mungkin ada penjualan yang double, apakah mungkin ada penjualan yang belum masuk, apakah mungkin ada penerimaan yang belum dicatatkan. Anda bisa menelusurinya melalui kartu stok ini. Saya akan juga menunjukkan satu hal lagi di sini. Di produk Jolly, ya. Saya tampilkan semua data. Nah, seperti Anda ketahui di awal bahwa produk Jolly saya sudah tunjukkan bahwa harga modalnya ada 125.000. Kita melakukan penerimaan tadi sebanyak 4 buah dari supplier Johnny dengan harga beli 150.000. Nah, di sini di kartu stok juga kita sudah bisa melihat pergerakan perubahan harga modal, ya. Dari tadinya 125.000 harga modalnya, karena ada penerimaan 4 buah seharga 150.000, sistem APS sudah merata-ratakan atau melakukan averaging harga modal bagi produk Jolly ini, sehingga saldo atau harga modal akhir dari produk Jolly ini sekarang 128.333. Nah, ini semua Anda dapat pantau melalui fasilitas kartu stok. Saya berharap di akhir penjelasan ini Anda menjadi paham fungsi dan kegunaan kartu stok, dan bagaimana fitur ini dapat dengan cepat membantu Anda dalam memantau stok usaha Anda, mulai dari stok yang habis, stok yang menyentuh minimum dan maksimum, hingga detail pergerakan stok setiap hari berikut perubahan harga modalnya. Di video selanjutnya saya akan menjelaskan fitur evaluasi nilai stok yang dapat membantu Anda memantau stok Anda secara cerdas. Saya akhiri penjelasan saya di sini. Silahkan klik subscribe, likes, dan jika ada pertanyaan mengenai kartu stok yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di section komen. Saya Markus dari APS, salam sukses.